Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat IT semua ya, dimanapun berada, jumpa lagi di video saya kali ini. Tak lupa seperti biasa, saya selalu mendoakan semoga sobat IT semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, tetap semangat dalam berkarya dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan dalam dunia IT. Dan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, sobat IT semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Bagi sobat IT yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari sobat IT channel agar memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, di video kali ini saya akan coba kembali berbagi ya, sharing-sharing dalam dunia IT. Kali ini saya akan mencoba menggunakan fitur Google Gemini ya, yang mana kita akan coba menggunakannya sebagai sarana untuk membuat laporan begitu ya. Baik, langsung saja mari kita coba dengan membuka jendela baru di Google Chrome ini ya. Kita ketikkan saja di sini Google Gemini. Seperti ini ya sobat IT, Google Gemini. Kalau kita tekan enter, atau bisa juga sobat IT bisa menggunakan fitur aplikasi Google yang ada di sebelah kanan ya, di titik 9 ini, di sebelah profil ya, profil akun kita. Nah, di sini ada aplikasi Google, bisa dipilih di sini juga. Lalu pilih yang icon Gemini ya, yang simbolnya seperti ini. Oke. Saya coba lewat sini ya, menggunakan aplikasi Google Gemini. Kemudian kita tunggu ya, di sini ada sapaan ya untuk kita. Nah, untuk menggunakannya di sini ada tombol percakapan baru ya, artinya sifatnya di sini mirip seperti kita bertanya langsung ya dengan Google gitu ya. Kita bisa mencoba dulu untuk latihan. Saya akan coba dengan percakapan baru di sini. Lalu di bagian perintah ini, masukkan perintah di sini ya. Nah, ini kita klik saja. Ya, misalkan saya akan mencoba dengan nama-nama pahlawan di wilayah Kalimantan Selatan. Ya, tekan enter atau tekan tombol kirim ya yang ada di sebelah kanannya untuk mengetahui jawaban dari perintah yang telah kita ketikkan. Nah, di sini dia akan langsung nanti menampilkan nama-nama atau jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan ya. Seperti di sini ada Pangeran Antasari gitu ya. Kemudian ada Brigjen Hasan Basri, kemudian ada Idham Khalid ya, dan seterusnya. Nah, di sini referensinya sangat banyak jawabannya. Juga di sini juga ada referensi sumber informasinya. Nah, terkait bagaimana kita untuk menggunakan ini sebagai sarana pembuatan atau penyusunan laporan, nah, kita mulai dengan percakapan baru supaya tidak mengganggu dari percakapan sebelumnya. Karena ini kalau kita ketikkan lanjutannya, dia masih ada koneksi atau masih relevan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita mulai saja dengan percakapan baru, sehingga chatnya kosong lagi seperti itu. Langsung saja kita coba di sini buatkan laporan tentang instalasi Windows. Seperti ini ya. Kita tekan enter. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya ya. Nah, seperti ini langkah-langkahnya ya. Ini lebih ke langsung isinya ya, penyelesaiannya, kesimpulan, catatan, dan seterusnya ada lampiran disusun oleh. Nah, lalu kan laporan itu dimulai dari kata pengantar begitu ya. Nah, kita bisa coba di sini buatkan kata pengantar. Jadi dia akan masih relevan dengan pertanyaan kita atau perintah kita sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Ya, ini masih tentang Windows karena pertanyaan kita sebelumnya adalah tentang instalasi Windows. Nah, ini tinggal disalin saja ya, disalin lalu tampilkan atau di copy ke Microsoft Word-nya ya untuk jadikan laporan. Ini kata pengantar. Lalu misalnya kita lanjutkan buatkan pendahuluan.
Oke, kita tunggu. Oh, ini sebenarnya ada yang update baru lagi nih, baru saja diupdate gitu ya. Oh, ini masih record ya, masih mencoba mencari ini. Sambil kita tunggu, kita coba menyalin ke jendela Word ya, sambil menyusun latihan. Kita akan coba buka di Microsoft Word terlebih dahulu sambil menunggu jawaban dari pertanyaan atau perintah yang selanjutnya ya. Terkait settingan silahkan disusun sesuai dengan perintah atau petunjuk ya. Nah, ini pendahuluannya sudah selesai ya, sampai ke manfaat, sistematika penulisan, daftar pustaka begitu ya. Nah, misalkan kita mulai dari kata pengantar saja. Di sini saya akan coba copy, kita blok dulu teksnya seperti ini. Kemudian klik kanan salin atau copy ya, atau Ctrl C boleh juga. Lalu kita paste di Word-nya ya. Nah, silahkan di sini tinggal kita edit saja sesuai dengan petunjuk atau juknis laporannya, misalnya menggunakan font apa, ukuran berapa, begitu ya. Seperti ini. Saya coba yang sederhana dulu ya. Seperti ini. Kemudian ini biasanya di kanan ya. Nah, ini sesuaikan apakah dia menggunakan pola penyusun atau penulis ya. Kalau lebih dari satu sih biasanya penyusun. Penulis itu kalau satu orang biasanya ya, tapi tinggal disesuaikan saja. Nah, ini biasanya agak ke kanan seperti ini. Nah, ini untuk pendahuluan. Lanjut, untuk daftar isi mungkin nanti kita tidak perlu AI karena itu custom ya, atau menyesuaikan. Lanjut, tadi adalah pendahuluan. Nah, ini pendahuluan bisa kita blok juga, ambil isinya sampai ke bagian bawah ya. Di sini disuruh menyebutkan sumber referensinya. Bisa kita salin, lalu kita buka Word-nya, lalu kita paste. Tinggal selanjutnya diedit sesuai petunjuk ya. Misalnya di sini bab 1. Kemudian misalnya bab 1 itu 1 ya. 1.1 gitu ya. Kemudian latar belakang. Nah, sisanya kita tinggal edit saja teks yang ada. Untuk numbering bisa disesuaikan saja ya, karena ini kan saya hanya untuk mencontohkan singkatnya. Tinggal diedit seperti ini intinya ya, sobat IT. Jadi silakan disesuaikan saja kebutuhannya. Ini tentang ruang lingkup, bisa disambung dengan urutan 1.2 dan seterusnya. Kita lanjut, misalkan buatkan tadi kata pengantar sudah ya, buatkan pembahasan atau landasan teori ya. Jadi setiap pertanyaan kita ini masih selalu relevan ya, antara pertanyaan pertama atau perintah pertama dengan perintah selanjutnya, selama kita tidak membuat percakapan baru ya. Jadi ini masih menggunakan masih tentang fitur atau pertanyaan yang sebelumnya, persiapan di sini ya. Nah, ini kan udah banyak nih, lumayan nih, tinggal kita penyesuaian ini sudah sampai kesimpulan nih ya. Nah, tinggal disalin ya, tinggal disalin, tempel di Word, lalu diedit. Oke. Untuk daftar pustaka ya, bisa disesuaikan, mencari sumber-sumbernya ya. Untuk foto juga bisa disesuaikan. Baik sobat IT, mungkin ini trik singkat ya, sederhana sekali. Ini kalau untuk tugas-tugas, untuk mencari materi-materi, ini simple ya, mudah dipakai gitu kan, dalam mencari jawabannya, karena dia langsung by system menemukan atau menampilkan jawabannya. Bisa juga sobat IT bisa menggunakan OpenAI yang lain ya. Ini kan salah satunya dari fitur Google yang langsung menyediakan fitur Gemini ini aplikasinya ya. Kan di sini banyak ya, ada Google Chat ya, ada Classroom, ada Google Meet gitu kan. Kita menggunakan salah satunya adalah Google Gemini.
Baik Sobat IT, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Atas segala kekurangan dan kesalahannya harap dimaklumi karena sambil masih belajar juga. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.